الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Rasul rahimahullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sebuah hari ini kita masih diberikan beberapa kesehatan dengan kesempatan begitu juga hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin kita dapat hadir di masjid kita cinta ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kemudian salam syurga wajib Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan menyampaikan beberapa hal nanti akan disampaikan oleh pimpinan pondok langsung, dan juga nanti ada beberapa yang mengisi ausia kita ya tentunya dari siswa ataupun santriwan-santriwati baik dari MTS maupun Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kampung dari Majrum. Namun sebelum itu di sini kami akan membacakan berupa infak. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimakumullah, awalan hayya bina nazkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsirah, mendapatkan kesempatan untuk istilahnya safari dari Pondok Pesantren Muhammadiyah. Kegiatan ini rasanya sudah lama tidak dilaksanakan. Kami ingat mungkin terakhir ada anak Pondok Pesantren Muhammadiyah yang ada di Kampung Delima yang mengisi ceramah di sini rasanya tahun 2013. Kawan kami yang isi atas nama Roni dari Pondok Pesantren. Kami dari Pondok Pesantren Muhammadiyah tahun ini telah membuka pendaftaran peserta didik baru PPDB. Jadi mungkin anak-anak Bapak Ibu sekalian yang pada tahun ini lulus SD atau MI, lulus MTS atau SMP, ya kami mengajak masukkanlah anak Bapak Ibu sekalian di Pondok Pesantren Muhammadiyah yang ada di Kampung Delima. Karena di Pondok Pesantren kita itu ada dua sekolah. Yang pertama MTS Muhammadiyah, yang alhamdulillah pada subuh hari ini juga kepala madrasahnya hadir. Nah, di tengah-tengah kita yaitu Bapak Azhar di SHG MPD. Kemudian ada juga di tingkat aliyah, Madrasah Aliyah Muhammadiyah, yang kepala madrasahnya hampir selalu hadir di masjid kita, yaitu Ustaz Iwangga SPD yang protokol tadi. Jadi beliau juga sebagai kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah di Adam Pondok Pesantren Muhammadiyah. Itu Bapak Ibu sekalian, kembali kami mengajak jika ada Bapak Ibu sekalian yang tamat SD atau SMP, masukkanlah anak kita ke Pondok Pesantren Muhammadiyah. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami pribadi, Ustaz Iwangga, Ustaz Azhari, dan spanduk telah kami tempelkan di halaman Masjid Al-Jihad Muhammadiyah ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini juga kami meminta kesempatan untuk anak-anak kami, santriwan dan santriwati kami, untuk menyampaikan kultum. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasanya santri kami di kandangnya di Pondok Pesantren di MTS DMA bisa menceramah Bapak Ibu sekalian. Banyak kekurangan, haraplah dimaklumi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang santri kita masih dalam proses belajar. Kami akan menampilkan setidaknya dua orang santriwan dan santriwati. Yang pertama Ananda Nafal, itu yang mengimami sholat kita tadi. Dia adalah santri kelas 11. Yang kedua nanti ada juga santriwati Salsabila, kelas 11 atau kelas 2 SMA. Seharusnya satu orang yang mengisi pada subuh hari ini dari MTS-nya Bapak Ibu sekalian, karena qadarullah beliau ada uzur karena putri ya. Insya Allah di bulan depan akan tampil dari MTS Muhammadiyah kita juga. Kita langsung saja Bapak Ibu sekalian mendengarkan tausiah dari anak-anak kita, enggak itu kultum. Kita persilakan Ananda Nafal dan Salsabila. Kepada mereka berdua kami persilakan. Assalamualaikum
bina rapat-rapat agar kuyuh tidak bisa lari. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian santri pondok pesantren Muhammadiyah juga bisa terpantau. Zahaba Muhammadun ila madrasah, la yahza yahmilu talasa. Idza yujibuna salami bil jamaah, insyaallah tadkhuluna al-jannah. Tapi sebelum itu saya mau bertanya kepada Ibu sekalian. Allah itu menyukai yang ganjil atau yang genap? Kalau menurut saya Allah itu menyukai yang ganjil, karena Allah menurunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, tanggal yang ganjil. Allah juga menjadikan malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil, tanggal 21, 23, 25 dan seterusnya. Jadi berhubung salam saya baru 2 kali, maka akan saya ganjilkan jadi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. أولا حيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطى إلينا نعمة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد المبارك. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga pada subuh hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta kecanggihan teknologi. Bila kita ambil perumpamaan segenggam pasir lalu kita hitung, mungkin kita tidak akan dapat menghitung. Ibaratkan itu sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak dapat sampai kapanpun akan bisa menghitung. Yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan mampu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya sayangi dan juga mencintai saya. Di sini saya ingin menyampaikan kultum, tapi bukan berarti saya ingin mengajari Bapak Ibu sekalian. Yang insya Allah kultum saya beri judul tentang menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu wajib. Bahkan sampai Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Maka ilmu itu dalam kehidupan dunia itu sangat melekat. Perbandingan antara anak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, maka derajat ilmuwan dan penghormatannya sudah berbeda. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, "Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil-ilm." Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka juga dengan ilmu. Misalnya orang sholat itu kan membutuhkan ilmu. Jadi kalau sholat subuh yang 2 rakaat, kalau dia tidak tahu ilmunya, bisa jadi sholat subuh jadi 4 rakaat. Terus seperti zakat, kapan dikeluarkan, kepada siapa dikeluarkan, maka ada ilmunya. Jadi ilmu itu sangat penting baik di dunia maupun di akhirat. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beramal soleh beberapa derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Dialah kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang insyaallah kita cintai ini. Sholawat beriringan salam tidak lupa pula kita haturkan untuk pemuda Padang Pasir,
bawah. Maksud lihat ke bawah di sini bukan bisa menundukkan kepala melihat karpet, bukan bisa melihat ke bawah untuk melihat lantai, bukan. Tapi di sini melihat ke bawah maksudnya kita melihat orang yang lebih rendah dari kita. Keluar Bu, Pak, agar kita tahu bahwa kita ini sempurna. Karena di luar sana banyak orang yang tidak bisa makan seperti kita. Di luar sana juga banyak orang yang tidak bisa duduk di dalam majelis karena sakit. Jadi cobalah untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Namun sebaliknya, jika kita melihat tentang akhirat, maka lihatlah ke atas. Lihatlah orang yang lebih bisa dari kita, lihatlah orang yang lebih pintar dari kita, agar kita sadar bahwa kita hanya segelintir debu dan tidak ada apa-apa dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, lihatlah kekurangan seseorang untuk kita selalu bersyukur, dan lihatlah kelebihan seseorang untuk memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu rahimahumullah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila terdapat jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Apabila terdapat kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi pada anak-anak, terima kasih mengucapkan mengakhiri pada sholat ini baik di usia bahkan satu motivasi yang sangat berharga bagi anak-anak, karena kami juga nanti akan memberikan suatu dukungan yang cukup besar pada anak-anak agar anak-anak yang lain juga bisa ikut andil dalam berdakwah menyampaikan sama pada setiap yang akan disampaikan. Tentunya kepada anak-anak sekalian bisa mempersiapkan diri agar bisa juga menyampaikan tausiah-tausiah bersama, pelajaran pengalaman bagi anak-anak sekalian. Kami dari Majelis Taklim Muhammadiyah mengucapkan sangat berterima kasih kepada anak-anak. Jangan bosan-bosan dan jangan menjadi keterbatasan, memotivasi diri untuk hadir bersama menyampaikan tausiah-tausiah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga selanjutnya bisa lebih bagus lagi dan lebih berkarya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.